Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan soal ini saya akan melanjutkan pembahasan latihan soal yang berkaitan dengan ujian masuk mandiri kampus negeri. Oke, langsung saja saya bahas soalnya teman-teman. Soal yang sekarang saya bahas adalah nomor 19. Oke, jadi ini soalnya teman-teman. Diketahui bahwa A, B, dan C adalah 3 titik yang berbeda yang terletak pada kurva Y sama dengan X kuadrat, di mana garis yang menghubungkan titik A dan B sejajar dengan sumbu X. Ketika ketiga titik dihubungkan, akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku dengan luas daerah sama dengan 5. Absis titik C adalah, yang ditanyakan adalah absis titik C. Langkah pertama kita gambar dulu mungkin ya. Oke, jadi ini suatu gambarnya kurva itu untuk kurva Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita tarik garis ya, karena A dan B katanya sejajar. Berarti anggap di sini titik B, saya tarik sampai ke sini. Berarti ini adalah titik A-nya, ini adalah titik B-nya. Nah, koordinat titik C-nya kita tarik lagi garis ya, mungkin bagian di sini teman-teman. Oke, mungkin bagian di sini saja. Saya ambil titik koordinat titik C-nya kan adalah positif ya. Sebenarnya bisa juga negatif ya, tapi kan sama ya nanti. Nah, untuk luas segitiga ini kita harus tentukan dulu panjang BKA dulu. Nah, pastinya BKA-nya kan kalau koordinat A-nya kita ambil di sini ya, mungkin saya buat garis lagi. Kalau misalkan koordinat A-nya, ini mohon maaf kalau jelek. Misalkan koordinat A-nya di sini nih, saya anggap titiknya titik A ya. Kemudian koordinat titik C-nya saya anggap di sini. Saya pakai koordinat titik C-nya di sini adalah si C saja dulu. Nah, sedangkan koordinat titik B-nya yang untuk X-nya saya pakai di sini karena jaraknya sama A dengan B, maka di sini pasti dia minus si A itu ya. Kemudian si C-nya pasti koordinatnya menganggap saya di sini ya. Berarti di sini anggap C, tapi karena di sini kan kalau di sini C, maka di sini C kuadrat. Gitu ya, teman-teman. Kalau di sini A, maka di sini adalah si A kuadrat. Oke. Berarti tingginya ini atau tingginya kan di sini nih. Kan bisa juga kita ambil tinggi ini ya. Tingginya ini itu kan sama dengan tingginya si ini. Dan alasnya adalah AKB itu. Oke, untuk menjawab soal ini ya, kita pakai gradien dulu teman-teman. Caranya kita cari ya gradien M di BC itu ya, itu akan sama dengan koordinatnya si Y. Untuk koordinat Y yang titik C yaitu YC ya, dikurangi dengan koordinat Y-nya si B. Oke, dibagi dengan ya koordinat X-nya si C ya, dikurangi dengan koordinat X-nya si B, titik B maksudnya ya. Nah, kita hitung koordinat Y-nya si C ya, maka nilainya kan C kuadrat. Berarti C kuadrat dikurangi dengan Y-nya si B itu kan A kuadrat, berarti A kuadrat. Nah, dibagi dengan koordinat X-nya si C itu kan dia C ya, C dikurangi koordinatnya si B untuk yang X kan min A, berarti jadi positif nih, tambah dengan si A. Nah, hasilnya ini jadinya kita faktorkan dulu ya. Pemfaktorannya ini teman-teman yaitu C ditambah A ya dikali dengan C dikurang A dibagi dengan C ditambah A. Berarti ini hasilnya C kurang A. Nah, langkah selanjutnya kita cari lagi untuk gradien ya. Ya, kita cari lagi gradiennya A ke C ya. Nah, koordinatnya si Y dikurangi dengan koordinatnya si A, tentunya sumbu Y-nya ya.
Nah, dibagi dengan X-nya si C dikurangi dengan X-nya si A. Oke. Nah, di sini Y-nya si C itu kan berapa teman-teman? Y-nya si C itu kan X kuadrat, C kuadrat. Maka C kuadrat dikurangi Y-nya si A itu A kuadrat. Ya, dibagi dengan X-nya si C itu adalah X-nya si C adalah C. Kemudian kurang X-nya si A itu adalah A, berarti X kurang A. Nah, kita faktorkan lagi. Yang pembilang jadinya adalah C ditambah A dengan C dikurang A. Dibagi dengan yang di bawah C kurang A. Nah, hasil kalinya ini hasil pencoretannya sisanya adalah C tambah A. Kita cari lagi adalah hasil kalinya karena dia membentuk segitiga siku-siku atau dia tegak lurus ya. Kan BC dengan AC kan tegak lurus. Berarti gradien untuk yang BC dikali dengan gradien yang AC itu sama dengan min 1. Nah, artinya apa? MBC itu kan C kurang A, C kurang A, C kurang A, ya dikalikan dengan MAC itu C tambah A sama dengan min 1. Nah, ini kan tiada lain adalah C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan min 1. Oke. Nah, C kuadrat kurang A kuadrat itu kan sama dengan dari jarak dari sini ke sini kan teman-teman. Ya, atau tingginya ya. Nah, sekarang kita cari dengan menggunakan luas segitiga untuk menghitung luas segitiga ini. Maka luas segitiga itu sama dengan ya 1/2 kali alasnya. Alasnya adalah dari A ke B ya. Dari A ke B kali tinggi. Nah, tingginya kan adalah C kuadrat ke A kuadrat gitu ya. Sama dengan 1/2 kali A ke B. Nah, jarak dari sini ke sini itu kan tiada lain adalah A itu sendiri ya. Nah, ini juga kan A itu sendiri karena kan jarak itu kan tidak boleh negatif. Berarti bisa kita ambil 2A kali dengan tingginya ya C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke. Nah, luasnya diketahui 5. Berarti 5 sama dengan ini sisa A saja ya. Dan bisa coretkan ini dengan ini. Berarti sisa A saja. Kemudian C kuadrat kurang A kuadrat min 1. Oke, berarti A-nya ini harus min 5. Oke. Nah, setelah didapat A-nya min 5 karena yang ditanyakan di sini adalah absis titik C. Absis itu kan nilai X ya, teman-teman. Oke. Berarti yang di sini yang ditanyakan nih. Nah, karena di sini yang ditanyakan, saya ganti ke sini saja teman-teman ya. Berarti C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat sama dengan min 1. A-nya sudah ada 5 ya, min 5. Berarti C kuadrat kurang, nah ini kan jadinya 25 ya, sama dengan min 1. Maka C kuadrat ini harus 24. Berarti C-nya adalah ya plus minus akar dari ya 24. Berarti C-nya adalah plus minus 24 itu sama dengan akar 4 kali 6. Maka C-nya adalah plus minus akarnya 4 adalah 2. Berarti 2 akar 6. Maka bisa positif bisa negatif. Jawabannya 1 dan 3. Oke, jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Opsinya adalah B. Oke. Kita lanjut teman-teman. Sekarang nomor 20. Diberikan program linear berikut. Maksimum F sama dengan 3X tambah 2Y. Dengan kendala X tambah Y lebih besar sama dengan 4, X kurang Y lebih kecil sama dengan 0, min X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 20, dan Y lebih besar sama dengan 0.
Jika daerah penyelesaian berbentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku pada titik potong garis X tambah Y sama dengan 4 dan AX kurang Y sama dengan 0, maka titik XY di mana F mencapai maksimum akan memenuhi. Langkah pertama, kita tentukan dulu gradien dari masing-masing kedua ini. Kenapa harus dicari masing-masing gradiennya? Itu karena dia membentuk siku-siku, otomatis tegak lurus kan. Paham ya teman-teman? Nah, jadi nanti kita akan coba gambar juga bagaimana model gambarnya itu. Nah, langkah pertama tentukan dulu gradiennya. Untuk gradiennya yang M1 saya anggap itu garis yang ini ya, X tambah Y sama dengan 4 ini. Berarti mencari gradiennya X tambah Y sama dengan 4 itu rumusnya minus, kemudian koefisien si X ya, yaitu 1 dibagi dengan koefisien si Y 1, maka ini hasilnya min 1. Untuk yang M kedua, cari juga gradiennya si AX kurangnya sama dengan 0. Rumusnya adalah minus koefisien si X yaitu A dibagi dengan koefisien si Y yaitu min 1. Maka ini hasilnya adalah A itu sendiri. Nah, karena M1 ya tegak lurus dengan M2, maka dapat diperoleh hasil kalinya yaitu M1 saya kali dengan M2 itu harus min 1. Nah, sehingga nilai hasil kalinya ini yaitu M1 dikali dengan M2 itu sama dengan min 1 ya kali dengan A. Berarti ini hasilnya min 1 sama dengan min A. Berarti A-nya adalah 1. Nah, maka persamaan garis ini menjadi X kurangnya sama dengan 0. Kemudian kita coba buat suatu grafik atau suatu bentuk koordinatnya. Saya ambil dulu yang pertama, di mana X tambah Y-nya kan sama dengan 4 nih. Berarti X tambah Y sama dengan 4. Berarti untuk X-nya 0, Y-nya adalah 4. Nah, begitu pula kalau Y-nya yang 0, X-nya adalah 4. Lanjut, yang kedua, ini kan jadinya X kurang Y ya. Berarti X kurang Y sama dengan 0. Berarti ini nanti X sama dengan Y. Yang ketiga, min X tambah 5Y ya sama dengan 20. Berarti kalau X-nya yang 0 ya Y-nya 4. Kalau Y-nya yang 0, X-nya minus 20. Kalau ini Y-nya yang 0 ya teman-teman. Nah, kemudian kita buat suatu kurva. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk suatu koordinat akan modelnya seperti ini teman-teman ya. Jadi arsirannya dia letaknya bagian yang ini. Berdasarkan gambar ini teman-teman, itu koordinat untuk yang ini itu berasal dari koordinat garis X tambah Y ya lebih kecil sama dengan 0. Kemudian X kurang Y ya, X kurang Y ya lebih kecil sama dengan 0. Sedangkan yang ini ya, sedangkan yang garis ini itu X tambah Y nya ya, X tambah Y lebih besar sama dengan 4. Nah, sedangkan garis yang ini ya itu persamaannya min X ya tambah 5Y kemudian lebih kecil sama dengan 20. Nah, dari ketiga garis ini ya dibatasi oleh suatu persamaan garis ya di mana letaknya ada di antara 5,5.
Oke, gitu ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya untuk maksimumnya yang 3x tambah 2y ini, dia akan maksimum berada di titik ini. Ya, bukan di sini maupun di sini, itu bukan. Ternyata letaknya di sini. Yang artinya apa? Maksimum f-nya itu yaitu fx, y-nya itu sama dengan 3 kali 5 ditambah dengan 2 kali 5. Nah, ini kan hasilnya 15 ditambah 10 diperoleh 25. Dia akan maksimum di sini. Yang artinya nilai x-nya adalah 5, y-nya 5. Kita uji di 1 ya. Di 1 itu y tambah 10 berarti 5 ditambah dengan 10 sama dengan 3 kali 5. Nah, ini kan 15, ini juga 15, berarti dia memenuhi. Yang kedua, x ditambah 3y berarti 5 ditambah dengan 3 kali 5 ya akan sama dengan 5 kali dengan 5 baru dikurangi lagi 5. Nah, ini kan 20 teman-teman. Ini juga 20 berarti memenuhi. Ketiga, 2 kali 5 ditambah dengan 7 kemudian lebih kecil ya sama dengan 4 kali y-nya kan 5. Nah, berarti ini berapa teman-teman? Ini kan 27 ya. 27 apakah lebih kecil sama dengan 10 17. Apakah 17 lebih kecil sama dengan 20? Benar. Oke, yang keempat 2y, y-nya 5, 2 kali 5 apakah lebih besar dari 5 tambah 5? Ini kan 10 ya, 10 lebih besar enggak dari 10? Iya benar, bisa sama dengan kan. Maka opsinya ini yang tepat nanti adalah error. Oke, seperti itu yang teman-teman. Untuk lebih jelasnya silakan di skip atau boleh bertanya di kolom komentar ya. Saya akhiri pembahasan video saya sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.